Ya. Apa ini? Oh, ini. Pembacaan khutbah Idul Fitri disampaikan oleh Saudara Ferry Sahrul Ramadan, putra dari Bapak RT kita, Bapak Taufik. Tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'aidan lil muslimin ووحدنا بعيده كأمة واحدة من غير الأمم ونشكره على كمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah momen yang penuh dengan kebahagiaan dan juga penuh dengan keberkahan. Hari ketika jutaan kaum muslim berkumpul di tempat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Sang Pencipta dan Pemilik alam semesta. Tiada lain dan tiada bukan, hanya untuk mewujudkan ketaatan dalam beribadah yang mulia, yakni ibadah haji. Sepanjang pelaksanaan ibadah haji tersebut, jutaan kaum muslimin terus menggemakan, mengagungkan Zat yang Maha Agung. Mereka pun berdoa tiada henti-hentinya seraya mengagungkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka menjawab panggilan Allah dengan penuh khusyuan untuk hadir mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah disebut dengan duyufullah, tamu-tamunya Allah. Mereka berhak mendapatkan kemuliaan, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal ummaru wafdullah, da'ahum fa'ajabuh, sa'aluhu fa'aqahu. Para jamaah haji dan umrah adalah tamunya Allah. Allah telah memanggil mereka dan mereka pun memenuhi panggilannya. Mereka mohon kepada Allah, maka Allah pun mengabulkan permohonan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian sementara itu di luar tanah suci Mekah, ratusan juta bahkan miliaran kaum muslimin menggemakan takbir, tahmid,
tasbih dan tahlil. Mereka berbondong-bondong mulaikan sholat Idul Adha dan juga menunaikan khutbah seperti sekarang ini. Kemudian mereka melanjutkan menyembelih hewan kurban dan membagikannya. Gema kalimat thayyibah dan penyembelihan kurban terus berlangsung hingga hari tasyrik ini usai. Sungguh hari-hari yang amat sakral dan memberikan nuansa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah Idul Adha 10 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah. Satu dari dua hari yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai hari yang terbaik dibandingkan dari semua hari raya umat lain di muka bumi ini. Setelah hijrah dari Madinah, Rasulullah SAW saat itu menyaksikan orang-orang Yahudi merayakan hari raya mereka, yaitu Nairus dan Mi'raj. Dan hari raya itu diikuti oleh orang-orang Madinah, termasuk kalangan Ansor. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qadimtu alaikum walakum yawmani tala'abuna fihima, fa inna Allaha qad abdalakum yawmani khairan minhuma, yawmal fitri wa yawman nahr." Aku datang kepada kalian, sementara kalian mempunyai dua hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya itu dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Sikap Nabi Muhammad SAW ini menjadi pertanda bagi kita semuanya, orang-orang yang beriman, bahwa saya umat Muslim adalah umat dengan agama dan syariah yang berbeda dengan umat lainnya. Beda dalam peribadatannya, hari rayanya, dan juga dalam tatanan aturan kehidupan sehari-harinya. Kaum Muslim telah diberi agama yang luhur, berbeda, berada di atas agama-agama lainnya. Tiada satupun agama, ajaran ataupun ideologi lainnya yang mendapat menandingi kemuliaan Islam itu sendiri. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la." Islam itu tinggi dan tiada yang mengalahkan ketinggiannya. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Jika Rasulullah SAW saja sudah menyatakan Islam itu tinggi dan tiada yang setinggi dan semulia agama ini, maka akan terasa sangat menyesakan dada kita jika justru umat Muslim sendiri yang tidak memiliki kebanggaan itu malah memilih ajaran dan ideologi lainnya, menceraikan diri dari Shiratal Mustaqim dan berjalan di atas bukan daripada jalan Islam. Begitu pula sangat terasa menyesakan dada kita jika umat Muslim rela dipimpin oleh umat lain yang justru menjerumuskan mereka dalam jurang keterpurukan. Karena itulah menjadi kemestian bagi setiap kaum Muslim yang menginginkan kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat untuk selalu berpegang teguh pada agama Allah dan beriman, menjalankan syariat Islam, mewujudkan ketaatan total dan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa saja yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh ia mendapatkan kemenangan yang besar. Quran Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 71. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika kita membicarakan ketaatan, ada suatu kisah teladan yang harus kita ikuti dan harus kita ulang-ulang terus sepanjang hari raya Idul Adha, terutama yakni kisah keteladanan antara ayah dan juga anak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Kedua utusan Allah ini mengajari kita semuanya tentang ketaatan tanpa ragu, ketaatan tanpa nanti dan tanpa tapi. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan buah hatinya, sekaligus sebuah cinta yang telah lama ia nantikan, putranya sendiri. Adapun Nabi Ismail alaihissalam juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan hidupnya sendiri, nyawanya sendiri, agar ayahnya bisa melaksanakan perintahnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Tatkala anak itu telah sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara empat mata dengan Ismail alaihissalam, dia berkata, "Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahta." Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kau. Dan kita tahu bersama bahwasanya mimpi dari seorang nabi adalah wahyu yang harus dilaksanakan. Di ayat selanjutnya, "Fanzur madza tara."
Karena itu pikirkanlah apa pendapatmu. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan teladan bagi kita semuanya bahwa tidak ada kecintaan, tidak ada ketaatan yang paling tinggi yang melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kita terhadap orang tua, para pasangan bagi yang punya, bagi anak-anak, bagi harta dan juga tahta. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu harus diwujudkan dalam ketaatan, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian di sisi lain, Nabi Ismail AS juga dia meyakini sepenuh hatinya bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi di atas segala-galanya. Sekalipun dia harus mengorbankan jiwa raganya sendiri. Karena itu Ismail alaihissalam pun mengukuhkan keteguhan jiwa ayahandanya dengan mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kata Nabi Ismail alaihissalam, dia minta, sembelihlah aku. Aku menyerah pada Allah, pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat 102. Pada hadirin rahimakumullah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan ketaatan hambanya, pengorbanan hambanya. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan dan kemenangan yang nyata kepada hamba-hambanya yang senantiasa mau taat, sebagaimana kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Saat mereka menyerah, mereka berserah diri pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah berserah diri, dia dan Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan tanah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail itu ditidurkan. Kemudian pisau itu sudah di depan leher anaknya. Bukan sekedar akal lagi yang digunakan, tapi iman yang digunakan. Sebuah keyakinan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Di detik-detik terakhirnya, ketika konsep penyerahan itu telah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, ketika semua telah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun memanggilnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami manggil dia, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala tentu saja mengetahui bagaimana pergolakan perasaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana sulitnya merelakan anaknya yang sangat dia cintai. Inna hadalahu wal bala'ul mubin. Dan sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kemudian berakhirlah dengan happy ending dengan ayat selanjutnya, wa fadainahu bidzibhin 'azim. Kami menebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat 104 sampai 107. Kemudian dia menjadikan seekor kibas atau kambing gemuk sebagai pengganti pengorbanan Ismail alaihissalam. Inilah suatu contoh keteladanan dalam ketaatan dan yang agung dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sang ayah yang rela mengorbankan putranya sendiri, sedangkan putranya yang rela siap mengorbankan nyawanya sendiri. Keduanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa setitik pun rasa ragu dalam hatinya. Ketika ketaatan mereka telah terbukti nyata, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan balasan kebaikan kepada mereka di dunia maupun di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita telah menyaksikan banyak kaum muslimin melaksanakan ibadah haji, mengorbankan hartanya yang terbilang cukup besar, meninggalkan sanak keluarganya, berdesak-desakan bersama 3 juta kaum muslim di sana, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita pun menyaksikan kaum muslim tanpa ragu mempersembahkan kurban terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka bahkan ada yang mengeluarkan harta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap tahunnya membeli hewan kurban. Namun demikian, janganlah kita lupa bahwa ketaatan yang Allah minta bukanlah ketaatan yang parsial, bukan ketaatan yang semuanya sendiri,
namun ketaatan totalitas, ketaatan yang sempurna, ketaatan yang kafah. Dan ketika kaum muslim curahkan ketaatan itu pada Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslim menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah kurban, lalu kemanakah ketaatan itu saat diseru untuk melaksanakan syariahnya yang lain dalam perkara muamalah, dalam pemerintahan, dalam hukum-hukum Allah yang lain? Mengapa itu semua kita abaikan? Bukankah itu perintah yang sama dari Tuhan yang sama yang perintahkan kita untuk sholat, untuk berhaji, untuk berkurban? Lalu mengapa sikap kita berbeda? Padahal kita ketahui bersama bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita pada kemenangan yang nyata dan keberkahan hidup sebagaimana janjinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberi dia jalan keluar dan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Quran surah At-Talaq surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat bangsa Arab waktu itu. Setelah mereka beriman dan taat kepada agama ini, semula yang dahulu mereka hanyalah kaum pengembala kambing biasa atau pedagang, dan mereka suka berperang, suka membunuh bayi. Kemudian Allah berubah mereka, menjadikan mereka sebagai kaum muslim yang menguasai hampir 2/3 dunia selama lebih dari 700 tahun lamanya. Mereka melahirkan peradaban yang luhur, generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, menjadi mercusuar peradaban umat, melindungi umat manusia secara keseluruhan. Hal sebaliknya kita lihat pada saat ini, belum pernah ketika kaum muslim melepaskan ketaatan dari agama ini, satu persatu bencana datang menimpa kita, terutama setelah runtuhnya khilafah Islamiyah pada tahun 3 Maret tahun 1924. Kaum muslim seperti anak ayam yang kehilangan induknya, bahkan seperti makanan yang diperebutkan oleh banyak orang, di mana-mana menjadi menderita. Dan hari ini kita semua tahu tidak ada yang mampu menolong kaum muslim yang tertindas di Palestina, di Suriah, di Uighur, di Myanmar, di India, di belahan bumi lainnya. Tentara Zionis Israel luasa menembaki muslim Palestina, tidak pandang pria ataupun wanita, tidak pandang orang tua ataupun anak-anak, bahkan balita pun mereka tembaki. Sebagian pemimpin dunia Islam pun hanya di atas panggung politik berkoar-koar mengecam Israel, namun secara terang-terangan mereka tetap menjalin hubungan persahabatan dengan kaum Zionis yang tangannya masih berlumuran darah kaum muslim Palestina. Di Gaza, di Rafah, sudah menjadi ladang pembantaian kaum muslim. Jenazah-jenazah berkelimpangan di jalan-jalan atau bahkan sampai terkubur di dalam runtuhan gedung-gedung. Sebagian lagi hancur berkeping-keping. Mereka menjadi korban kebiadaban Zionis Yahudi. Semua fasilitas kesehatan hancur. Penduduk Gaza terancam kelaparan sampai saat ini. Padahal Nabi SAW telah menyampaikan, al-muslimu akhul muslim, la yadlimu wa la yuslimu. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh menelantarkan saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluar atau obat terbaik bagi umat ini selain mewujudkan ketaatan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi taatan secara parsial. Dengan ketaatan total itulah Allah akan menolong kita, muliakan umat ini sebagaimana Allah telah menolong dan muliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan di bumi. Namun mereka malah mendustakan ayat-ayat kami itu. Karena itulah kami menyiksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 96. Semoga saja kita semua dapat senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin. Barakallahu li wa lakum.
Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la wahdah, La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'aidan lil muslimin wa wahadana bi'aidihi ka ummatin wahidah min ghairil umam, wa nashkuruhu ala kamali ihsanih wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma salli wa usallimu ala habibina al-Mustafa alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadi. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita semuanya sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh permohonan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesabaran dan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita dan menguatkan kita dalam berperan penting dalam upaya mewujudkan persatuan kaum muslimin dan ketaatan secara kafah dalam hukum-hukumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bi da'watihi al-Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya munzilal kitab wa muhzilal ahzab ihzimil yahuda wa a'wanahum wa salibiyina wa ansarahum wa rasumaliyina wa ikhwanahum wa istirakiyina wa syuyu'aini wa asya'ahum. Allahumma inna nas'aluka dawlatal khilafati ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tudhillu bihal kufra wa ahlah waj'alna minal 'amilina wa mukhlisina bi iqamatiha bi idnika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana